Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Kurniani, Kepala SMP Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik saya mengenai peningkatan keterampilan menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan 5 disiplin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang learning organization yang di dalamnya terdapat 5 disiplin atau 5 disiplin. Dari hasil supervisi dan observasi diperoleh data kompetensi awal Bapak dan Ibu guru dalam menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi belum menunjukkan hasil yang sangat diharapkan. Mengingat pada kriteria baik baru ada 3%, sedangkan 57% adalah kriteria sedang dan sangat baik ada pada sekitar 7%. Hal ini yang memotivasi saya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pendekatan 5 disiplin. Alur tindakan mengikuti peta konteks dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka dengan pendekatan 2 kali siklus 5 disiplin 1 dan siklus 5 disiplin kedua. 5 disiplin diawali dengan personal mastery atau penguasaan pribadi. Kepala sekolah menggali potensi individu, guru melalui coaching yang mendalam, observasi dan refleksi diri secara mendalam. Kemudian mental model yang direfleksikan dengan kemampuan individu dalam mengembangkan diri untuk dapat memberikan kontribusi ke dalam tim yang ada di dalam pembelajaran. Mental model dapat dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan lokakarya, MGMP, seminar, kombel, dan lain-lainnya. Share vision adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengajak seluruh warga sekolah dalam menyusun visi misi sekolah dan untuk mewujudkan paradigma pembelajaran kurikulum merdeka. Team learning dibangun melalui situasi saling menguatkan dalam sebuah kinerja dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua terlibat di dalam kegiatan tersebut. Dan setelah itu, pada program berikutnya adalah melakukan refleksi dengan mencoba untuk mempresentasikan modul dan kemudian menganalisisnya secara berkelompok. Setelah modul pembelajaran berdiferensiasi disusun oleh tim MAPEL, maka langkah berikutnya adalah dipresentasikan dan dilakukan diskusi mendalam. Ya, jadi komponen untuk modul ajar ini Bapak Ibu ya, ada yang jelas harus ada tujuan, kemudian harus ada semuanya. Saya mewakili dari tim Kasido Bahasa Indonesia untuk menanyakan mungkin ATP-nya udah masuk, tapi untuk mempersingkat waktu masuk ke modul aja kali ya. Ini modul yang dipakai oleh tim Basido adalah modul ajar berdiferensiasi sekaligus modul ajar yang System thinking dibangun agar guru memiliki pemikiran sistematis dan kritis untuk saling menganalisis modul pembelajaran dalam tim. Refleksi merupakan perwujudan dari sistem thinking karena di dalamnya terdapat pemikiran kritis analisis dalam memecahkan akar masalah dan solusi yang akan dikembangkan. Sama seperti Bu Intan, sebelumnya saya mengajar itu merasa kayaknya udah cukup nih ilmu saya untuk ngajar. Dan ternyata masih banyak yang harus dipelajari, apalagi sekarang kan udah ada kurikulum baru, kurikulum. Saya merasa bahwa hari ini saya belajar dengan orang-orang hebat. Ya, ternyata Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang memberi saya inspirasi banyak sekali, terutama di ketika Bapak Ibu sudah mulai mengembangkan diri. Jadi tuntutan mengembangkan diri itu menjadi kebutuhan individu, dan saya sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan
banyak dukungan, baik itu moral, material maupun dukungan-dukungan yang lain. Jadi saya harus memberikan kesempatan sebanyak. Setelah melaksanakan siklus 1, alur 5 disiplin memberikan hasil pada peningkatan kompetensi guru dalam menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi dengan peningkatan kriteria 79% baik dan 21% cukup. Sebagai kepala sekolah, saya belum puas, sehingga saya melanjutkan pada siklus kedua dengan hasil refleksi perbaikan pada tahap team learning dan peningkatan pada berpikir kritis atau critical thinking melalui penguatan dan pengefektifan Kombel, kemudian project manajemen office atau PMO, dan diikuti dengan lesson study sehingga semua guru mampu dan saling memberikan kritik dan saran dalam observasi di dalam kelas. Setelah melaksanakan siklus 1, alur 5 disiplin memberikan hasil pada peningkat pemanfaatan PMM juga merupakan implementasi dari mastery learning, mental model, dan team learning secara terintegrasi. Melalui rangkaian kegiatan 5 disiplin pada siklus 1 dan 2 dihasilkan modul pembelajaran berdiferensiasi yang siap untuk menunjang legalitas KOSP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian yang ketiga adalah seolah-olah membaca jadwalnya dulu. Tapi untuk perencanaan ke depan berarti kita harus ada jadwal. Jadi supervisi boleh dilakukan oleh kepala sekolah, boleh dilakukan oleh koordinator. Jadi tidak harus. Di depan kita akan belajar mengenai keberagaman, tapi mengenai bukan tadi faktor juga ya, macam juga, jadi kita akan menjadi berbagai hal atau berbagai konflik yang bisa jadi muncul akibat keberagaman dan bagaimana. Dengan lesson study semakin memperkuat kemampuan guru dalam menulis modul pembelajaran berdiferensiasi. Pada siklus 2 dihasilkan adanya peningkatan pada kompetensi guru dalam menulis modul ajar berdiferensiasi. Melalui penerapan 5 disiplin yang telah dilaksanakan di sekolah kami, saya sebagai seorang guru merasa lebih mudah dan terbantu dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah bisa memetakan kebutuhan belajar murid, baik itu melalui minat bakat, kesiapan belajar, ataupun melalui profil belajarnya. Demikian praktik baik yang saya persembahkan dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari best practice bagi sekolah-sekolah lain, menjadi studi literatur bagi sekolah lain untuk bisa mengembangkan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang salah satu cirinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.